Selamat malam teman-teman, tepuk tangan dong buat kalian semua. Oke. Saya Didi dan saya kuli bangunan. Sosial media. Kuli bangunan, disuruh ngomongin sosmed. Oh my God. Kalau disuruh ngangkut pasir, ngangkut batu bata, mau berapa truk juga capek. Saya mah kalau disuruh milih teman-teman, daripada harus ngomongin sosmed, mending disuruh bongkar panggung deh. Saya mah punya Twitter aja baru kemarin, disuruh Kompas. Saya bikin aja 3, mumpung gratis. Saya mah gak pernah main sosmed-sosmedan, liar. Ya. Walaupun banyak orang yang bilang sosmed itu udah dipakai oleh semua kalangan. Dari mulai anak gaul sampai anak tuyul. Dari mulai tukang sayur sampai tukang ibul. Tapi buat saya sosmed itu ya gak penting. Iya, ngapain coba foto-foto. Nah saya gak bisa ngikutin kayak gitu. Gak mungkin saya lagi nyemen foto. Ketiban bata foto. Mandor marah foto. Kayak orang-orang kan kayak gitu. Mau makan aja dipoto. Makan sosis. Foto dong. Cekrek. Ih sosisnya jelek. Ulang dong. Sosis aku kelihatan gendut. Saya mah boro-boro teman-teman pamer di sosmed kayak gitu. Kalau makan, iya saya mah sama tetangga aja malu ketahuan makan. Saya nih kalau makan teman-teman itu pintu ditutup, jendela dikunci, anak-anak suruh tiarap. Nah tiarap. Ada apa Pak? Kita makan. Ya kalian masih keren-keren aja mau pamer tiap hari juga makanannya enak-enak, menunya ganti-ganti. Nah kalau saya kadang-kadang hari Senin sampai Jumat makannya ikan asin. Ya, Sabtu Minggu baru tuh kerenan dikit pakai jengkol. Ya. Nah gimana saya mau pamer di sosmed? Misalnya nih saya maksa nih pamer di sosmed. Hari Senin saya posting ikan asin. Yang komen mungkin, yang tabah ya Kang. Hidup tak seindah drama Korea. Besoknya posting lagi ikan asin. Yang komen, astagfirullah Kang. Gak takut anaknya gizi buruk. Besoknya posting lagi ikan asin. Yang komen makin pedes. Innalillahi. Kalau semua orang Indonesia kayak abang, ikan laut bisa punah. Saya tuh sebel dengan sosmed. Apa sih ada orang update status. Aneh saya bingung. Ada kayak gini nih teman-teman. Yang jauh di sana cepat pulang ya. Yang jauh di sana itu siapa? B.J. Habibie juga jauh. Ya kan? Ya kalau nyuruh pulang ya telepon aja. Ngapain update status? Betul tidak? Terus ada lagi nih yang update status. Stres kerjaan numpuk. Nah saya emang gak bisa ngikutin kayak gitu kan. Misalnya saya nih update status, stres kerjaan numpuk. Kan kerjaan saya emang numpuk. Numpuk batu bata. Iya, terus ada lagi yang update status. Numpuk batu bata lagi.
Saya Didi, terima kasih. Tepuk tangan buat Kang Didi. Oh, jadi dia nggak pernah posting apapun yang dia makan, Ji, gitu ya. Di situ ada keluarganya Kang Didi, ya bertiga itu Iya. ya kayaknya ya. Dari Bandung, halo. Oh, iya. Itu Oke. Siap, tapi sekarang kita dengarkan dulu apa kata juri untuk penampilan Didi malam ini, Hifzi. Silahkan yang pertama, Bang Panji. Secara skill ya, Kang Didi, secara skill kita bisa sama-sama sepakatin bahwa skillnya mah masih bisa digenjot lagi lah. Teknik-teknik masih bisa dinaikin. Tapi yang membuat penonton sangat responsif, sangat mudah untuk dibuat ketawa sama Kang Didi adalah kejujuran Kang Didi yang begitu luar biasa. Makanya mereka seneng banget. Mereka ini emang gak tahu Kang Didi. Lihat muka-muka imut-imut gak jelas nih. Lihat muka-muka nongkrong di Sevel. Dia gak tahu kehidupan orang miskin seperti Kang Didi. Saya juga sebenarnya. Sama oh my God-nya itu ya, itu kelihatannya bisa jadi catchphrase-nya Kang Didi seperti mama sayangnya Abdur atau tackle-nya si Ari Kriting. Setiap kali ngomong oh my God aja udah lucu, kayak gak cocok aja orang miskin ngomong oh my God gitu. Iya tapi jadi lucu Kang Didi. Dua hal yang mesti dijaga, jaga kejujurannya sama jaga kemiskinannya. Terima kasih. terima kasih Bang. Silakan komentar berikutnya dari Cak Lontong. Didi, Ya, Cak. miskin itu kondisi hidup. Gak masalah. Artinya begini, memang benar. Yang menarik dari seorang Didi adalah bagaimana Anda mengungkapkan profil Anda dalam semua tema. Itu menjadi hal yang unik menurut kita dan menarik. Menarik untuk kita tahu, kita tunggu. Lucu urusan nomor 1 lah. Waduh, minta dibanting nih Calontong nih. Bahkan ini bagaimanapun kan kompetisi stand up comedy. Ya tapi cara lu ngomong tuh kesannya nomor sekian gitu. Terus lu Tuh kan. balikin ke nomor 1. Orang saya jelas ngomong nomor 1 masih pakai Pusing gua. kesan-kesan segala. Ingat, lucu nomor 1. Jadi harus lucu memang. Paham ya, Kang Didi? Jadi nggak harus miskin di sini, harus lucu. Miskinnya harus dirubah, lucunya harus tetap. Jangan miskinnya yang tetap. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Cak Lontong.